selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, semoga senantiasa sehat selalu. Sudah ikut daftar vaksin kan, kalian semua? Sudah ya. Oke, baik. Ya. Pembelajaran hari ini materi sudah Bapak kirim ke Google Classroom. Ya, nanti hari ini kita juga akan praktek. Jadi sekarang Bapak share screen terlebih dahulu. Sudah nampak layar saya di tempat kalian? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Ini adalah materi kita hari ini ya. Jadi materi kita hari ini kita masuk ke bab 2. Kalau kemarin itu kan yang kita bahas adalah sekilas tentang program pengolah angka ya. Program pengolah angka, apa itu program pengolah angka? Di antaranya Microsoft Excel yang banyak digunakan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya agar kalian bisa memahami proses penginputan data dan sel. Ya, jadi di materi ini kita langsung ke bab 2 karena di bab satunya itu masih sama. Ya, bab satunya itu masih sama seperti yang kemarin sudah kita bahas. Oke, baik. Jadi di sini ada 4 pembelajaran ya. Pertama, analisis data, kemudian analisis data berdasarkan sel, dan mengolah data berdasarkan sel. Oke, kalian perhatikan terlebih dahulu ya. Ini yang kemarin sudah pernah Bapak bahas. Ya, jadi di dalam Microsoft Excel kan ada beberapa menu, beberapa bagian. Seperti yang ada di layar. Ya, seperti yang ada di layar, di situ ada yang namanya name box, ada yang namanya cell, ada kolom atau kolom, kemudian ada sel, ada row atau baris. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana petunjuk memindahkan sel pointer ya. Nah, tentunya icon-icon yang ada di layar ini sudah tahu semua ya. Ini kan di laptop kalian atau di PC kan sudah ada, benar nggak? Kalau misalnya kita mau menggeser, ya kan, mau menggeser sel, misalnya mau menggeser ke kanan atau ke kiri, berarti menggunakan tombol atau simbol yang berbentuk tanda panah. Ya, kemudian kalau misalnya kita mau pindah satu sel ke bawah, ya berarti tinggal ketik atau klik enter. Ya. Lalu kalau misal kita mau memindahkan ke kolom baris yang aktif, tinggal home. Ya, dan seterusnya. Ini nanti kalian bisa membaca sendiri. Kemudian yang kedua, mengatur sel. Ya. Jadi mengatur sel ini adalah mengubah ukuran ya. Caranya bagaimana? Bisa menggunakan mouse, ya. Bisa juga menggunakan langsung di laptop kalian ya. Tinggal digeser, ya. Tinggal klik kanan, tahan, kemudian geser. Apakah mau diubah ukurannya ke sebelah kanan lebih lebar atau ke sebelah kiri lebih lebar? Ya. Caranya seperti itu. Jadi yang pertama misalnya menggunakan mouse ya, kalian tinggal digeserkan saja, ya. Tinggal digeser seperti yang ada di layar kalian. Kemudian yang kedua, bagaimana jika menggunakan tombol tab ribbon? Ya. Nah, caranya sudah ada semua di sini. Ya, kalau misalnya kalian mau memperlebar, ya, caranya sudah ada. Ya, ini menggunakan apa? Menggunakan menu format, kemudian kolom width ya, atau melebarkan kolom. Kalau misalnya kita mau melebarkan baris, ya berarti pilih row height ya. Lalu tinggal kita masukkan mau kita perlebar berapa ukurannya. Ya, caranya seperti itu yang ada di layar. Kemudian yang berikutnya memberikan garis. Ya, bagaimana cara memberikan garis pada sel atau memberikan kolom? Ya, caranya tinggal kalian blok. Ya, kemudian pilih border. Ya, sudah bisa semua? Bisa ya. Ini sangat gampang sekali ya. Kemudian memberikan warna. Ya, memberikan warna caranya juga sama.
data atau tabel yang akan kita berikan warna, tinggal di blok, kemudian pilih fill color. Ya, di situ sudah ada pilihan. Kemudian bagaimana menyisipkan sel? Ya, menambahkan sel. Ya. Nah, caranya berarti klik insert. Di sini sudah ada langkah-langkahnya semua. Ya. Kalau kita mau menambahkan sel di sebelah kanan sebelumnya, berarti shift cell right. Ya, kalau misal mau menambahkan sel ke bawah, berarti shift cell down. Ya, kalau mau menambahkan baris, ya entire row. Untuk kolom berarti entire column. Ya, kemudian menghapus sel juga caranya kurang lebih sama. Ya, di sini sudah ada langkah-langkahnya semua. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah jenis data. Pertanyaan saya adalah, menurut kalian, data itu apa? Bukan paket data ya, bukan paket internet. Oke. Valentina, menurut Valentina data itu apa, Valentina? Yuk, apa Valentina? Salah tidak apa-apa. Susun gitu, Apa Valentina? teks yang tersusun gitu. Teks yang tersusun. Kristi, menurut Kristi data apa Kristi? Kayak suatu laporan yang disusun dengan rapi. Suatu laporan yang disusun dengan rapi. Nah, data ya, itu berisi informasi, benar? Ya kan? Nah, informasi ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, data alphanumerik atau teks. Ya, jadi kalau misalnya datanya berupa alphanumerik, ya, berarti berisi dengan tulisan. Ya, bisa juga angka. Seperti contoh yang ada di layar, yang diberi kotak warna merah. Ya, jadi data alfa, ya, numerik atau teks bisa berupa huruf A sampai Z atau angka 0 sampai 9 atau simbol. Ya, alphanumerik berarti perpaduan antara angka dan teks. Ya, antara angka dan teks. Contohnya Servi. Servi lahir tahun berapa, Servi? 2006, Pak. 2006. 2006 saya baru lulus SMP, kalian baru lahir ya? Iya. Iya, 2006 bulan dan tanggalnya berapa, Servi? Tanggal 2 bulan 5, Pak. Oke, misalnya datanya berisi seperti ini. Nama Servi, tanggal lahir 2 Mei 2006. Nah, berarti Servi 2 Mei 2006 termasuk ke dalam jenis data alphanumerik atau teks. Kenapa? Karena berisi tentang perpaduan teks dan angka. Ya, teksnya berupa apa? Servi. Tanggal itu teks. Ya kan? Angkanya berupa apa? 2/05/2006. Ya, paham yang dimaksud dengan data alphanumerik? Paham. Ya, jadi Paham, perpaduan Pak. ya. Jadi perpaduan antara datanya itu isinya teks dan angka. Ya. Lalu yang kedua, data numerik atau angka. Namanya saja numerik atau lebih familiarnya nomor, ya kan? Numerik. Berarti identik dengan apa? Kalau numerik? Angka. Bener, angka. Misalnya, saya buat data berisi daftar tanggal lahir atau tahun lahir kelas 10 AKL 1. Nah, misalnya 2006, 2005, 2007. Nah, berarti data-data itu namanya data numerik atau angka. Ya. Lalu yang ketiga, data formula. Nah, data formula ini adalah data yang perhitungannya menggunakan formula atau rumus. Ya. Jadi biasanya data jenis ini karena menggunakan formula atau rumus selalu diawali dengan apa? Sama dengan. Benar, selalu diawali dengan sama dengan, ya, sama dengan. Nah, contohnya seperti yang ada di layar, ya, sama dengan. Misalnya kita akan menghitung jumlah, ya, jumlah
di situ contohnya jumlah tahun 2018, 19, 2020. Nah, berarti tinggal sama dengan sum ya. Lalu kita tarik aja yang mau dihitung dari sel berapa sampai dengan sel keberapa. Lanjut. Yang berikutnya adalah mengatur data ya, pengaturan data. Nah, ini tentunya saya yakin kalian pasti sudah bisa ya. Yakni pertama menyalin data atau copy paste. Ada yang tidak tahu cara copy paste? Sepertinya tidak mungkin. Ya kan? Rata-rata tahu ya. Bisa kan cara copy paste kalau di Excel? Bisa. Bisa ya. Jadi Ctrl A dulu di blok, kemudian Ctrl C, baru itu Ctrl V. Ya, dah jadi. Ya, contohnya seperti di depan. Misalnya kita mau mengcopy paste kata akuntansi ya, caranya ya seperti yang ada di layar ya, caranya seperti yang ada di layar. Kalau misalnya mau menggunakan cara lain boleh langsung klik kanan ya, di mouse kalian, kemudian pilih copy. Oke, sampai dengan menyalin data apakah ada pertanyaan? Tidak. Nanti setelah istirahat kita praktek ya. Oke, kemudian memformat data. Nah, memformat. Jadi format data di Microsoft Excel ini ada beberapa jenis. Ya, misalnya yang pertama ada general. Jadi kalau kita pengen menggunakan data dengan pengaturan secara umum, ya berarti kita pilih general. Ini biasanya angka ya yang kita atur formatnya. Kalian akuntansi, ya tentunya tidak akan terlepas dari angka. Ya. Lalu number ya. Number seperti yang ada di contoh di situ. Ya, biasanya nanti kita juga bisa setting apakah untuk memformat angka ini akan kita berikan 2 angka di belakang koma atau tidak. Nah, menggunakan koma atau tidak, menggunakan titik atau koma. Kemudian mata uang, currency ya. Misalnya kita mau memberikan mata uang dalam bentuk dolar. Ya, berarti kita setting di formatnya ya. Kemudian accounting, nah ini untuk akuntansi. Jadi kalian nanti juga harus tahu, jangan sampai misalnya kalian PKL ya, diminta pembimbingnya, ini kita tolong buatkan daftar gaji karyawan. Nah, kalau misalnya nih kita sudah diberikan daftar namanya beserta nominal gajinya ya. Terus ketika dibuat, nah tidak ada rupiahnya. Nah, itu kan nanti akan menjadi masalah, ya. Jadi harus bisa memahami ya, harus bisa menguasai. Oke, nah contohnya di situ sudah ada. Misalnya ini ada angka-angka, kemudian kita akan memberikan rupiah di depannya. Kita akan menambahkan rupiah, berarti tinggal pilih saja accounting, ya. Yang D, menganalisis data ya. Jadi ini pertama misalnya kita akan menghitung ya, menghitung data, menjumlahkan. Berarti kita menggunakan fungsi sum ya. Kemudian yang kedua misalnya menggunakan group toolbar ya. Nah, di atas di sini juga sudah ada. Oke. Dan yang ketiga menggunakan kotak dialog insert function. Oke. Biar lebih jelas mungkin saya tampilkan Excel-nya terlebih dahulu ya. Oke, layar Excel saya apakah sudah nampak di tempat kalian? Belum. Belum ya? Oke, bentar saya share kembali. Nah, oke. Misalnya saya membuat daftar gaji karyawan ya. Misalnya ini nomor, kemudian nama, lalu jumlah, misalnya namanya Valentina ya. Kemudian Nikita, contohnya Brandon, kemudian misalnya Jackson, kemudian Jesslyn ya. Ini sebagai contoh ya.
Nah, ini tadi yang saya maksud cara memperlebar. Kalian tinggal klik ya, terus tinggal digeser ke kalian atur mau lebarnya seberapa lebar. Misalnya gajinya 1 juta. 1.500.000, kemudian 2 juta, kemudian 2.500.000, kemudian 3 juta. Nah, ini yang tadi saya maksud. Bagaimana kita memformat? Ini kan nilainya nilai nominal dalam bentuk uang. Berarti kita atur ini. Tadi caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Cara menambahkan nilai rupiah. Bukan general yang ada di situ. General accounting. Oke, cara mengatur nilai rupiah ya. Tadi ada 2 cara ya. Ada 2 cara memberikan nilai rupiah. Nah, kita lihat satu-satu dulu. Cara pertama, kita blok semuanya. Kemudian klik kanan, pilih apa tadi? Pilih format cell, benar? Ya kan, format cell. Oke, kita tunggu. Masih loading. Nah, ini tadi pilihannya ya, ada general, ada number, ada currency. Ya, misalnya saya pilih accounting. Nah, lalu apakah kita akan memberikan 2 angka di belakang koma atau tidak? Biasanya kalau di akuntansi bagaimana? Apakah ada 2 angka di belakang koma? Ada. Ada ya. Kita berarti atur di sini. Ya. Kemudian klik. Oke. Nah, ini cara pertama ya. Oke. Kemudian cara kedua tadi bagaimana? Cara kedua? Blok lalu di Blok. general, di tempat pilihan general. Pilih nanti ini ya. Klik, ada pilihan. Pilih ini ya, general, kemudian pilih accounting. Oke, ini otomatis ya, lebih cepat. Halo, saya sapa dulu yang baru bergabung, Zek Piero. Halo Zek. Tidak ada suaranya ya. Oke, baik. Setelah ini kita istirahat dulu, nanti Bapak lanjutkan setelah istirahat ya. Jadi sekarang kita istirahat. Silakan kalian istirahat dulu, kita lanjut setelah istirahat, nanti join kembali dengan link yang berbeda. Jelas? Jelas, makasih. Praktek ya. Nah, prakteknya apa? Di Google Classroom Bapak sudah kirim, tapi nanti saya akan memandu kalian untuk praktek. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan. Ya, jelas ya? Jelas. Oke. Oke, kalian perhatikan, sudah nampak layar saya di tempat kalian? Sudah. Sudah ya? Oke. Jadi ini adalah bahan praktik kita hari ini, ya. Bahan praktik kita hari ini. Oke, kalian perhatikan ya. Jadi nanti yang ini nanti kalian buat di Microsoft Excel, ya. Buat di Microsoft Excel. Oke. Kalian perhatikan di sini prakteknya adalah kalian diminta membuat data. Data nama barang. Perhatikan pertanyaan yang diminta. Jadi ada 2. Yang pertama praktik individu dan yang kedua eksperimen. Ya, Bapak jelaskan satu-satu dulu ya. Yang individu ini kalian membuat data seperti yang ada di layar. Jadi dari tabel ini nanti namanya data daftar barang. Nah, data daftar barang kalian buat seperti yang ada di layar. Nah, lalu yang A diminta membuat garis, ya, membuat garis di setiap sisi tabel. Berarti diberikan apa ini? Tabel ini diberikan apa kalau All kita border. menambahkan? Iya. Border. All border. All border. Kemudian yang kedua, buat warna keterangan tabel, ya. Jadi keterangannya nanti kalian berikan warna, ya. Ini saya bebaskan kalian mau membuat warna seperti apapun boleh.
Yang penting ada komponen warna. Ya. Yang ketiga, membuat format rupiah di kolom harga ini. Harga satuan dan total barang. Caranya masih ingat seperti yang tadi sudah Bapak contohkan sebelum kita istirahat? Iya. Masih. Jadi untuk kolom harga satuan nanti kalian tambahkan rupiah, ya. Yang total barang rupiah. Jangan diisi manual ya, tapi harus menggunakan format ya. Boleh menggunakan accounting. Lalu yang praktik individu ini dikerjakan di sheet 1 ya. Sheet 1. Jelas? Di sheet 1. Jelas, Pak. Sheet 2. Oke, Bapak lanjut ya. Sheet 2. Kalian mengerjakan tugas eksperimen. Nah, apa eksperimennya? Buatlah nama barang yang ada di ruang tamu rumah kalian masing-masing. Ya, barangnya minimal berapa, Pak? Minimal 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Minimal 5. Minimal 5, maksimal 10 barang. Ya, minimal 5 barang. Jadi yang ada di ruang tamu rumah kalian itu ada apa saja? Silakan tulis nama barangnya, jumlahnya berapa, kemudian harga satuan. Kalau kalian tahu, ya berarti langsung diisi harga satuannya. Kalau tidak tahu, tanya orang tua boleh. Tapi kalau misalnya tidak boleh dikasih tahu ya, kalian kira-kira sendiri ya. Kalian perkirakan lah kira-kira harga barang yang ada di ruang tamu rumah masing-masing itu berapa. Ya. Dan total ya, totalnya berarti dikali. Setelah itu sama dibuat warna ya, dibuat warna, kemudian diberikan all border ya, kemudian simpan. Nah, simpannya nanti nama filenya adalah nama lengkap kalian ya, terus spasi kelas, spasi latihan praktek 1. Paham? Ada pertanyaan untuk tugas prakteknya? Saya, Pak. Ya, silakan Saya ingin Nikita. bertanya, Pak. Ya, Nikita. Yang dimaksud buat warna untuk keterangan tabel itu yang di atasnya aja ya kan, Pak? Yang nama Iya, barang, harga iya, satuan. benar. Benar Nikita. Jadi untuk poin B, buat warna untuk keterangan tabel itu yang kalian beri warna. Berarti nomor, nama barang, harga satuan, jumlah barang dan total barang ya. Jadi Saya mau tanya, Pak. iya, silakan. Yang di total barang kan nanti kita dikaliin yang jumlah barang sama harga satuan. Lalu di paling bawahnya itu harus membuat total nggak, Pak? Iya, di paling bawahnya nanti tambahkan jumlahnya ya. Jumlahnya. Jadi sekalian saya pandu ya. Bentar, saya pandu dulu. Oke, sudah nampak ya? Oke, jadi misalnya ini, misalnya Bapak ganti ya. Ini tugas yang pertama ya, yang praktikum ya. Kan di sheet 1. Ya kan, jadi nanti di sheet 1-nya kalian rename. Ya, perhatikan di layar, sheet 1 kalian rename. Nanti diberi nama praktikum 1. Ya. Nanti sheet 2, sheet 2-nya ini rename eksperimen. Ya. Jadi untuk yang praktikum 1 tadi berarti daftar nama barang. Tadi kan ada 5, ya kan? Tadi namanya apa saja di soal? Nomor, Namanya. nama barang itu. Nama barangnya apa? Rice cooker ya? Oke, Ada misalnya S. rice cooker, terus yang kedua apa? Lemari es. Kemudian yang ketiga? TV 31 inci. TV 31 in. Terus laptop. Terus yang Angin. ya, kipas angin. Nah, kolom berikutnya tadi apa? Harga ya? Harga Satuan. Harga satuan. Kemudian kolom yang keempat jumlah ya? barang. Jumlah barang. Jumlah barang.
Terus kolom terakhir Total barang. total harga ya. Barang. Total harga. Ya, saya benarkan dulu. Oke, jadi ini nanti kan kalian lengkapi. Ya, nah maksud yang B itu yang diberi warna untuk keterangan daftar nama barangnya, kalian beri warna itu di yang kolom ini. Misalnya saya kasih warna seperti ini. Ini contoh. Paham? Paham. Nah, nanti Paham. jumlah barang tadi, jumlah barangnya berapa? Jumlah barangnya berapa saja? 92. 92 terus 1 92145 ya. 92415. 92415. Oke. Nah, kalau sudah total harga berarti didapat dengan cara bagaimana ini? Sama Total dengan sum. Sama masa dengan sum total harga. Kali. Ayo, berarti harga Klik, satuan, ya kan? Harga Paham. satuan. dikasih bintang gitu. Sorry, bentar. Ya, dikasih bintang sama dengan harga satuan Dan kasih bintang. ya Baru dikali klik yang jumlah barang. jumlah barang. Oke. Nanti untuk yang ke bawah, biar lebih cepat tidak perlu satu-satu, kalian cukup copy. Pastikan kursornya itu berubah tanda seperti yang ada di depan. Kemudian klik tarik ke bawah seperti ini. Ini otomatis. Paham? Paham. Nah, Paham. nanti untuk di sini kalian tambahkan jumlah. Ya, jumlah baru di sini sama dengan apa? Sum. Sum. Oke. Sum. Oke. Nah, ini kita tarik ke samping ya, copy ke samping kanan seperti ini. Nah, ini otomatis nanti akan terisi. Ya. Oke. Jadi nanti seperti ini ya hasilnya. Dan ini juga diberikan border. Oke, jadi nanti seperti ini ya. Kalian untuk kolom jumlah, kalau misalnya mau ditebal, mau di bold juga boleh. Jadi ini yang praktikum pertama, paham? Membuat daftar nama barang. Lalu yang kedua, eksperimen. Eksperimen berarti tabelnya daftar nama barang di ruang tamu. Ya. Tadi kan berarti nomor, nama barang, ya. Kemudian harga satuan. Lalu apa lagi? Harga satuan, jumlah, dan total. Ya. Minimal berapa tadi? Saya bilang jumlah barangnya 5. minimal 5. Jadi nanti kalian buat seperti yang di sheet praktikum ini. Ya, tapi barang yang ada di eksperimen itu harus real, artinya memang barang itu ada di rumah kalian. Ya, jelas ya maksud saya? Jelas. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan untuk praktek kita hari ini? Tidak. Bisa? Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Nanti kalau sudah, perhatikan. Kalau sudah, kalian submit, ya. Kalian submit di sini di Google Classroom, ya. Kalian submit. Nanti kalau sudah ada yang kumpul, pasti di sini akan muncul, ya. Jadi rename file Excel-nya, Bapak ulangi sekali lagi. Nanti kalau kalian sudah buat, ya, nama Excel-nya adalah nama lengkap spasi kelas spasi praktik 1. Ya. Jadi praktiknya saya ulang, sheet 1 itu praktikum individu, sheet 2 isinya adalah eksperimen. Nanti filenya disimpan, file Excel-nya. Jadi yang boleh kalian kumpul atau submit di sini adalah file Excel-nya. Ya. Kalau misalnya ada yang mengumpulkan selain file Excel, maka
Bapak tidak akan koreksi ya, karena kan di petunjuknya sudah jelas. Yang diminta adalah kumpulkan dalam bentuk Microsoft Excel. Nih, ya di sini sudah ada keterangan ya. Kerjakan praktikum halaman 17. Ya, kemudian ikuti instruksi yang ada di halaman 17 ya. Kerjakan di Excel, format filenya nama lengkap, spasi kelas, spasi praktek 1. Ya. Apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas, Pak. Iya, baik. Ini kita kan selesai sampai jam 11. Ini masih ada 45 menit. Saya kira cukup untuk kalian membuat data itu. Ya, jadi nanti setelah yang sudah selesai boleh langsung submit, langsung akan Bapak cek. Ya, paham ya? Ya, baik. Paham, Kalau Pak. tidak ada pertanyaan, silakan sekarang kalian praktek. Ya, Zoom-nya Bapak akhiri. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh tanya lewat WA. Ya, terima kasih untuk hari ini. Bapak Heri, selamat pagi dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Makasih Pak. Ya, Pagi, Pak. terima Terima kasih. kasih. Pak. Makasih Pak.